PDI Perjuangan resmi mengajukan gugatan hasil pilkada untuk Jawa Timur dan juga Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu malam. Selain itu, tim kuasa hukum calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri juga mendatangi MK menggugat hasil pilkada. Sejumlah gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tingkat provinsi akhirnya masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) di detik-detik penutupan hari terakhir. Di antaranya PDI Perjuangan yang resmi menggugat hasil pilkada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ke MK Rabu malam secara daring. Tim hukum PDI Perjuangan menyebut di Pilkada Jawa Timur ada temuan lebih dari 3.000 TPS di mana pasangan yang mereka usung, Risma Gus Hans, tidak mendapatkan suara sama sekali. Selain itu, ditemukan perbedaan mencolok jumlah surat suara yang tidak terpakai antara data kabupaten kota dengan data provinsi. Ketua DPP PDI Perjuangan Ronita Lapesi menilai ada kecurangan yang sistematis, termasuk pelibatan oknum aparat hukum, khususnya di Pilkada Jawa Tengah. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Ini untuk teman-teman rekan-rekan media. Dan yang kedua, untuk di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum. Di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Selain tim hukum PDI Perjuangan, tim kuasa hukum calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi Hasan Basri juga mendatangi MK Rabu malam. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Edi Hasan menyoroti sejumlah dugaan kecurangan maupun keputusan-keputusan yang dinilai merugikan pasangan Edi Hasan. Termasuk dugaan keterlibatan aparat, pemilih ganda, hingga terkendalanya pemilih akibat banjir di Sumatera Utara. Adanya upaya-upaya dari Parcok tadi, Partai Coklat tadi. Partai Coklat itu bisa kita sampaikan dan kita uraikan dalam permohonan kita itu ada di situ unsur Polri, ASN, dan Kejaksaan yang ikut terlibat cawe-cawe dalam Pilkada Sumatera Utara. Sehingga masyarakat Sumatera Utara bisa melek bahwasanya Pilkada Sumatera Utara yang telah terlaksana itu tidak dalam keadaan sedang baik-baik saja. Hingga Rabu malam total ada 271 permohonan perselisihan hasil pemilu yang terdaftar di MK, termasuk 14 untuk pemilihan gubernur, 47 pemilihan wali kota, dan 210 pemilihan bupati. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari sejak permohonan diterima untuk memproses dan memutus perkara-perkara tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono tidak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan atau pemilihan pilkada ini pemirsa di Mahkamah Konstitusi. Hingga Rabu tengah malam tidak ada tim pemenangan pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus yang datang dan nama mereka juga tidak termuat di laman resmi MK. Sebelumnya tim hukum pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Senin siang untuk berkonsultasi dalam rangka persiapan permohonan perselisihan Pilgub Jakarta. Pihak yang ada dalam gugatan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Ridho yakni Komisi Pemilihan Umum Jakarta dan pihak terkait, yaitu pasangan yang sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta, Pramono Rano. Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan perselisihan hasil pilkada pemirsa, kita akan tanyakan kepada rekan Sekar Wanda di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Sekar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Fada Idi dan juga pemirsa. Untuk update terkini dari Mahkamah Konstitusi ini telah menerima sebanyak 275 pendaftaran gugatan sengketa dari berbagai daerah yang meliputi 3 tingkatan pemilihan yaitu gubernur, wali kota dan juga bupati. Di mana diantaranya terdapat 15 permohonan sengketa dari
pemilihan gubernur, di mana yang terakhir ini gugatan tersebut diajukan dari wilayah Kalimantan Tengah, kemudian ada sebanyak 215 permohonan sengketa pilkada dari bupati, yang mana ini merupakan gugatan terbanyak ketimbang dua tingkatan lainnya, dan ada sebanyak 47 permohonan sengketa pilkada dari tingkat wali kota. Hal tersebut dilihat dari situs MK per pagi hari ini 12 Desember 2024 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, di mana dari gugatan yang berasal dari berbagai daerah tersebut tidak ada yang berasal dari daerah Jakarta. Perkara gugatan pilkada ini diajukan dari berbagai daerah melalui online maupun datang langsung ke MK. Dan dari pihak MK sendiri hingga saat ini masih membuka pendaftaran gugatan sengketa hingga 18 Desember 2024 mendatang, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang belum mengumumkan hasil rekapitulasi suara pilkada. Sementara untuk pendaftaran gugatan sengketa pilkada Jakarta ini telah ditutup per Rabu kemarin 11 Desember pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Diketahui memang batas waktu gugatan sengketa ini adalah 3 hari yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan adapun tahapan proses gugatan sengketa bagi daerah-daerah yang memang mengajukan gugatan, yakni verifikasi dan juga pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik sebelum nantinya memasuki tahap persidangan. Nah, bagi daerah-daerah yang memang tidak mengajukan gugatan sengketa, maka tahap selanjutnya yakni penetapan gubernur dan juga wakil gubernur dari masing-masing daerah. Nah, pemirsa, sebelumnya dari tim pemenangan Ridho sendiri sempat melakukan konferensi pers yang memang mengumumkan akan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Namun hingga kemarin dari pihak tim pemenangan Ridho ataupun tim kuasa hukum ini tidak hadir untuk mengajukan gugatan sengketa, dan hingga saat ini baik dari ketua tim pemenangan Ridho yakni Ahmad Riza Patria, kemudian juga dari sekretaris tim pemenangan Ridho yakni Basri Bako, dan juga dari koordinasi tim pemenangan Ridho yakni Ramdan Alamsyah tidak memberikan konfirmasi apapun hingga hari ini mengenai apa sebenarnya alasan tidak mengajukan gugatan sengketa ke MK sebagaimana memang sebelumnya direncanakan untuk melangsungkan gugatan sengketa pasca pengumuman rekapitulasi suara pada tanggal 8 Desember kemarin. Hingga saat ini situasi dari MK sendiri sangat sepi, dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana memang kelanjutan dari gugatan sengketa ini. Untuk sementara demikian, Fada, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Sekar Wanda mengabarkan langsung dari gedung MK.